Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman, dan telah memberikan saya kesehatan sehingga saya dapat berdiri di sini untuk menyampaikan 1-2 patah kata yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Ramadan, alhamdulillah kita telah sampai di bulan Ramadan. Terkabulnya doa kaum muslim semenjak bulan Rajab, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ramadan adalah bulan yang mulia di mana kita tentu saja berharap agar bertemu bulan ini, dikarenakan di dalamnya biasanya pahala kebaikan dibalas 10 hingga 700 kali lipat. Di bulan ini dicabut batasannya. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtal jinna wal insana illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka tidak afdol sekali kita sebagai kaum muslim tidak beribadah kepada Allah, apalagi di bulan Ramadan ini. Kita sebagai kaum muslim diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan puasa merupakan rukun Islam sebagaimana hadis an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tahijjul baiti wa tasumur Ramadan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kita melaksanakan ibadah Ramadan yang biasanya kita sebagai orang awam, tentunya kita ingin menjadi lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Ternyata kita itu biasanya puasa kriteria umum saja, di mana kita menjaga diri kita dari makan, minum, dan syahwat. Ternyata ada kriteria puasa lain, yaitu puasa khusus, di mana ada tambahan yang harus kita jaga. Mata kita dari melihat sesuatu perbuatan maksiat, tangan kita dari melaksanakan sesuatu yang maksiat, dan telinga kita dari mendengarkan sesuatu yang tidak baik. Maka dari itu ada ungkapan naumun sha'imun ibadatun. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Tentu saja tidurnya ini dengan konteks agar kita menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Nah, bukan berarti kita dibolehkan tidur pada saat pelajaran. Tentu saja belajar adalah sesuatu yang wajib, maka itu hanya akan menambahkan dosa pada kita. Maka hendaklah kita sebagai kaum muslim dapat menjaga diri kita, nafsu kita di bulan puasa. Contoh kecil saja ketika berbuka. Pada seharusnya kita sebagai kaum muslim berbuka itu memakan hanya untuk porsi kita saja. Karena orang muslim itu makan hanya untuk 1 perut, dan orang kafir itu makan untuk 2 hingga 3 perut. Maka hendaklah berhentilah makan sebelum kenyang, dan tidak melaksanakan sesuatu yang tidak berguna di bulan Ramadan agar tidak mengulangi pahala puasa kita. Sebagaimana hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islami tarkuhu ma la ya'nihi. Maka dari itu, wahai saudaraku sekalian, di dalam puasa tentu saja banyak cobaan-cobaan yang datang. Tergantung diri kita kuat atau tidak mengendalikan diri kita. Maka dari itu, kondisi seorang muslim hanya ada 2. Bersyukur ketika menerima nikmat dari Allah, dan bersabar ketika menerima cobaan dari Allah. Ketika kita bersyukur tentu saja ada hikmah. Seperti, la in syakartum la azidannakum wa sanajzis syakirin. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat kita. Tetapi ada konsekuensi jika kita tak bersyukur. Kita akan mendapatkan adzaban syadidan, adab yang sangat pedih. Contoh bersyukur itu sangat banyak sekali. Misal, kita bisa meningkatkan ibadah kita, ataupun bersedekah. Nah, dalam bersedekah ini biasanya di bulan Ramadan kita melihat bagi-bagi takjil. Bersedekah tidak akan mengurangi harta kita. Sebagaimana contoh kisah sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Ketika saat itu dia adalah saudagar yang sangat kaya. Dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya orang yang miskin. Artinya pun dia memberikan harta-hartanya untuk membeli kurma yang di Madinah pada saat itu adalah hasil panen yang buruk, tapi dia membeli dengan harga yang normal. Hingga wakilah dikatakan hartanya habis, miskinlah dia. Tak lama kemudian datanglah seorang utusan raja. Ternyata mencari kurma busuk digunakan untuk mengobati penyakit di suatu negeri. Maka
karena yang membeli semua kurma busuk adalah Abdurrahman bin Auf, maka tentu saja utusan raja itu hanya membeli di Abdurrahman bin Auf. Habislah kurma tersebut, maka kembalilah kaya Abdurrahman bin Auf, malah menjadi semakin kaya. Tentu saja, jika dalam konteks sabar adalah kisah masyhur tentang Rasulullah SAW dengan seorang pengemis Yahudi yang buta. Pengemis tersebut sangat hobi sekali mencaci Rasulullah. Tidak bosan-bosannya mulutnya digunakan untuk mencaci Rasulullah. Tetapi Rasulullah pun mendatanginya. Karena akan iba, beliau tetap bersabar, menyuapinya dengan hati-hati, meremas rotinya dulu sebelum menyuapinya agar roti tersebut lembut. Hingga pada suatu hari Rasulullah pun wafat. Dan pada saat itu Abu Bakar pun bertanya kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, adakah ibadah yang tidak aku lakukan yang sudah Rasulullah lakukan?" Dan Siti Aisyah pun jawab, biasanya Rasulullah memberikan makan kepada pengemis Yahudi di pasar. Lalu pun akhirnya Abu Bakar pergi ke pasar tersebut dan menemukan pengemis tersebut, dan alangkah kagetnya Abu Bakar mendengar pengemis tersebut tetap menghina Rasulullah. Akhirnya pun karena ingin melakukan ibadah yang seperti dilakukan Rasulullah, Abu Bakar pun menyuapi pengemis tersebut. Tetapi pengemis itu sadar, loh kok yang nyuapin tidak selembut biasanya, kok tidak sesabar biasanya. Dan akhirnya pun pengemisnya itu protes. Akhirnya pun Abu Bakar kesel nih, dikarenakan sudah disuapin baik-baik, malah protes mencaci Rasulullah lagi. Akhirnya pun Abu Bakar menyuapinya lebih kasar, hingga pengemis tersebut pun memuntahkan makanan tersebut. Dan bertanya, siapa kamu? Yang biasanya menyuapi saya itu lembut, orangnya perhatian, baik. Yang menyuapi kamu biasanya adalah Rasulullah, Nabiullah Muhammad SAW. Namun beliau telah wafat, maka bersedihlah kamu. Dan kemudian Abu Bakar pun meninggalkan pengemis tersebut, dan kemudian pengemis tersebut merenung. Dan akhirnya tersentuhlah pengemis tersebut, akhirnya masuk Islam pengemis tersebut, hingga dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Pengemis tersebut mendapatkan hikmah hidayah dikarenakan kesabaran Rasulullah SAW. Maka dari itu, saudaraku sekalian, marilah perbanyak ibadah kita, tidak hanya di bulan puasa, tapi juga di bulan yang lainnya. Kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Bisa dengan melakukan ibadah-ibadah yang telah saya sebutkan, ataupun ibadah-ibadah yang lain, yang akan memberikan kita pahala yang lebih baik. Tak terasa sudah di ujung kalimat. Mohon maaf bila ada salah kata. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.